bercerita tentang Syekh Maghribi yang beralamat di Kampung Kumalirang, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Salah satu yang paling banyak kita dengar tentang cerita Syekh Maghribi ini lebih kepada cerita-cerita rakyat yang memang sampai saat ini belum pernah ada riset secara komprehensif maupun studi-studi secara real. Maka cerita tentang Syekh Maghribi khususnya yang ada di Kampung Kumalirang, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang ini lebih banyak dititikberatkan kepada cerita-cerita rakyat, khususnya cerita-cerita dari para tokoh-tokoh di masa lalu, terutama para ulama Pandeglang masa lalu. Salah satu yang paling banyak bercerita tentang Syekh Maghribi ini adalah Abuya Abdul Halim Kadupusing. Abuya Abdul Halim Kadupusing adalah salah seorang tokoh, kalau barangkali kita semua tahu, beliau adalah kiai besar yang juga adalah bupati pertama Pandeglang pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Syekh Maghribi secara umum memang banyak di hampir tataran Nusantara pada umumnya, di Jawa, di Malaysia, dan di mana-mana. Kemudian menurut cerita, kenapa Syekh Maghribi ini ada di Nusantara, konon katanya, dan juga beberapa teman sejarawan yang melakukan studi tentang itu, beliau-beliau ini adalah utusan khalifah pada masa itu yang diutus untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara, karena pada masa itu tentu belum ada Indonesia ya. Dan seratusan lebih ulama dari Maroko, orang kita menyebutnya negara Maroko, kemudian kalau orang-orang Arab menyebutnya negara Maghribi. Nah, maka sementara ini Syekh Maghribi yang tersebar di beberapa tempat lebih dinisbatkan kepada nama negara, karena hampir beberapa cerita mengatakan bahwa nama-nama asli ini belum diketahui, meskipun satu dua mungkin ada yang bercerita, tetapi itu belum bisa kita anggap valid nama itu, karena lebih banyak kepada cerita-cerita rakyat saja. Adapun cerita tentang Syekh Maghribi yang ada di sini, kebetulan saya banyak mendengar dari para tokoh, dari para sesepuh, dari para pengelola tempat ini. Dulu adalah beliau ini ditemukan ya setelah jadi begini. Yang awal-awal menemukan tentu saja kalau cerita-cerita rakyat mengatakan ini ditemukan oleh para ulama, ya salah satunya oleh Kiai Abdul Halim Kadupusing tadi, yang bercerita bahwa Syekh Maghribi yang ada di Kampung Kumalirang ini adalah sebuah tempat makom keramat lah, kalau kita menyebutnya tempat makom keramat, yang kebetulan berada di perbatasan dua desa kalau dulu, salah satunya Kelurahan Kabayan dan salah satunya adalah desa Bangkonol, Kecamatan Keroncong, Kabupaten Pandeglang. Hal yang paling menarik dari keramat Syekh Maghribi ini adalah, pertama, banyak dikunjungi para peziarah, dan tentu saja bukan hanya peziarah dari Provinsi Banten saja, bahkan dari beberapa provinsi, dari Aceh, dari Papua, dan dari mana-mana. Alhamdulillah sudah pada ziarah ke sini juga para ulama, diantaranya almarhum Buya Uci, Habib Lutfi, yang kebetulan juga beliau adalah salah seorang One Team Press yang juga pernah ke sini. Adapun yang patut kita pelajari sebetulnya dari makom keramat ini bukan lebih kepada keramatnya, tetapi lebih kepada apa sih manfaatnya untuk kita semua, terutama masyarakat sekarang.
Satu yang paling menarik, pertama barangkali tentang pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus. Masyarakat Kampung Kumalirang yang dulunya barangkali petani, bahkan ada yang tidak kerja, dengan tumbuh kembangnya Keramat Syekh Maghribi ini, pertumbuhan ekonominya jadi lebih bagus, bisa dagang dan lain-lain lah. Kemudian para peziarah, entah itu santri, masyarakat umum, kemudian bisa mengambil hikmah dari perjalanan-perjalanan para ulama di masa lalu. Sebagian besar atau seratusan lebih ulama dari Maroko atau dari Maghribi ini diutus oleh khalifah untuk menyebarkan agama ke berbagai daerah di pelosok Nusantara. Salah satu yang juga Syekh Maghribi ada di Garut, di Yogyakarta, dan di tempat-tempat lain. Namun begitu, yang paling dominan dikenal adalah Syekh Maghribi yang ada di Kabupaten Pandeglang ini. Itu terbukti dari para tamu, dari para peziarah yang bercerita dari mana-mana, terutama dari provinsi-provinsi di luar Banten, mengatakan bahwa mereka datang ke sini taunya adalah Syekh Maghribi yang ada di Kabupaten Pandeglang ini. Teman-teman sekalian, apa sih esensi daripada adanya Keramat Syekh Maghribi ini? Satu, barangkali kita berziarah kubur. Salah satu cara atau salah satu bentuk penghormatan kita terhadap leluhur, terhadap tokoh-tokoh agama, terhadap pahlawan-pahlawan. Bagaimana kita mendoakan beliau-beliau supaya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat ini adalah hampir setiap hari selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah atau oleh para wisatawan yang sekedar ingin tahu. Ada juga yang barangkali teman-teman mahasiswa yang urusan skripsi dan lain-lain. Hal yang paling penting harus kita ketahui, bagaimana sih kita datang ke makam-makam keramat. Tentu bukan soal tabu atau tidak tabu. Pertama, kalau kata ulama dulu bahwa meninggalnya atau matinya para ulama sesungguhnya adalah masih hidup. Bahasa ini tentu saja adalah bahasa kiasan, yang artinya setiap kita datang ke tempat-tempat makam keramat, khususnya para ulama, para waliullah dan lain-lain, kita harus tetap menjaga sopan santun, menjaga kebersihan dan lain-lain. Terutama dalam hal berziarah, barangkali tidak juga berlebihan gitu. Patut kita ketahui bahwa ulama-ulama masa lalu tentu tidak sekedar mengembangkan keagamaan sesungguhnya, tetapi biasanya selalu membawa keahlian-keahlian lain seperti pertanian, pertukangan dan lain-lain. Maka zaman sekarang kalau kita lihat begitu banyak nuansa-nuansa di mana tokoh ini berasal. Kalau biasanya satu makam keramat berasal dari sebuah daerah, biasanya nuansa daerah itu yang lebih dominan. Contoh misalkan kayak Banten, karena basicnya Demak, maka nuansa Demak itulah yang begitu muncul. Nah, kebetulan di Keramat Syekh Maghribi ini karena barangkali sudah begitu lama, sudah begitu tua, nah nuansa-nuansa itu tidak terlihat karena masyarakat di sini dulu menemukan makam keramat ini ya sudah seperti ini, cuma belum terbangun dengan rapi, masih hutan belantara, masih jalan setapak, dan ya apa adanya, belum ada bangunan, belum ada apa-apa. Kira-kira seperti itu. Yang satu lagi yang paling penting patut kita pelajari, bagaimana dengan bijaknya ulama masa lalu menyebarkan agama Islam, tentu pada masa itu dengan mengadopsi adat dan budaya setempat. Artinya tidak ada pertentangan antara budaya setempat dengan agama baru yang dibawa dan lain-lain. Ini yang patut kita contoh, dan ini yang kadang-kadang
sering terjadi pergesekan ketika di masa sekarang ini banyak pendatang-pendatang dengan membawa keilmuan yang datang tetapi tidak sinergi dengan budaya setempat. Jadi itu kira-kira bagaimana kita menjadi menjadi pribadi yang mampu beradaptasi dengan semua lingkungan. Yang terakhir, kesimpulan dari saya adalah makam keramat Syekh Maghribi ini begitu bermanfaat terutama bagi masyarakat setempat, juga barangkali masyarakat di luar Banten yang selain bisa datang untuk berziarah juga untuk berwisata religi dan berwisata kuliner dan sebagainya, karena di sini banyak juga entah itu kuliner tradisional yang asli sini maupun budaya-budaya yang bisa kita kembangkan dan bisa kita adopsi untuk bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.